Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dela Elisaira, NIM 211RI 03044, Prodi Anestesiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Batu Licin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit hal mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, tindak pidana korupsi ini masih menjadi permasalahan pelik di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki indeks persepsi korupsi yang cukup tinggi. Pada tahun 2014 hingga 2017, perkara korupsi yang ditangani KPK sebanyak 618 kasus. Transparency International Indonesia mengeluarkan indeks persepsi korupsi yang menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara pada awal tahun 2022. Perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran yang umumnya dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi sangat diperlukan. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalisasi tindak korupsi. Nah, upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif. Upaya pencegahan preventif dan represif agar tindak korupsi tidak lagi terjadi adalah meminimalisir faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi dan mempercepat proses penindakan terhadap pelaku tindak korupsi. Sedangkan strategi preventif atau upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang untuk melakukan tindak korupsi. Adapun upaya preventif dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kemudian memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi dan asosiasi bisnis, meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan, kemudian penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM, lalu mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintahan, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, selanjutnya kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional. Adapun strategi detektif atau upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Adapun upaya detektif pencegahan korupsi, yang pertama yaitu perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, lalu pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik, kemudian partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian di kancah internasional, lalu peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu strategi represif. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasikan dapat diproses dengan cepat, tepat, dan biaya yang murah sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi, yang pertama yaitu penguatan kapasitas dan badan atau komisi anti korupsi, kemudian penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jerah, lalu penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas, serta meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Lalu ada pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tingkat korupsi secara terpadu, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Kemudian yang terakhir yaitu pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penuntut umum. Baik, mungkin pada video kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.